Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ranisha Iniana Sution, NPM 2208260198, angkatan 2022, kelas C. Di sini saya akan membacakan mind map remedial pada blok non-blok public health. Meme pertama itu saya mengangkat kasus yang terjadi pada tahun 2020. Jadi kasusnya itu seorang dokter yang bekerja di rumah sakit di Cibubur viral di media sosial karena diduga melanggar kode etik dokter terkait dengan praktik medis dan profesionalisme. Kasus ini melibatkan pemberian perawatan yang tidak memadai dan penanganan pasien dengan cara yang tidak sesuai dengan standar medis. Nah, jadi di sini pada kasus ini ditemukan beberapa pelanggaran kode etik. Yang pertama itu prinsip beneficence atau berbuat baik. Dokter diwajibkan untuk melakukan tindakan yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi pasien. Jika diagnosis atau pengobatan yang diberikan salah atau tidak sesuai dengan prosedur medis yang benar, ini melanggar prinsip beneficence. Yang kedua, prinsip non-maleficence atau tidak membahayakan. Dokter memiliki kewajiban untuk tidak menyebabkan kerugian atau bahaya pada pasien. Nah, jadi pada dalam kasus ini, jika tindakan dokter justru memperburuk kondisi pasien, maka itu melanggar prinsip ini. Yang ketiga, prinsip otonomi pasien atau autonomi. Pasien berhak menerima informasi medis yang lengkap dan akurat agar dapat membuat keputusan yang tepat tentang pengobatan mereka. Jika dokter tidak memberikan informasi yang cukup atau mengabaikan hak pasien untuk tahu, ini melanggar prinsip otonomi pasien. Nah, yang keempat, kewajiban profesionalisme dan kejujuran. Dokter harus menjalankan profesinya dengan penuh integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Mengabaikan standar perawatan yang sesuai atau tidak mengungkapkan informasi yang diperlukan kepada pasien atau keluarga adalah pelanggaran terhadap kode etik medis dan standar profesional. Oke, selanjutnya, salah satu penyebab utama terjadinya pelanggaran kode etik oleh seorang dokter seperti yang mungkin terjadi dalam kasus yang viral di Cibubur tersebut yang saya bawakan kasus pada kali ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya itu bisa karena kurangnya komunikasi dengan pasien dan keluarga, kurangnya profesionalisme atau etika pribadi, tekanan waktu atau beban kerja yang berat, dan kesalahan dalam pengambilan keputusan medis. Nah, jadi tindakan yang diambil kasus ini kemudian diusut oleh Komite Etik Rumah Sakit dan Persatuan Dokter Indonesia atau IDI. Mereka melakukan investigasi untuk menentukan apakah dokter tersebut benar-benar melanggar kode etik medis atau tidak. Berdasarkan investigasi, jika pelanggaran terbukti, dokter tersebut bisa dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti penangguhan izin praktek atau pencabutan izin praktek. Nah, jadi untuk pencegahan yang dapat dilakukan, yang pertama itu bisa meningkatkan komunikasi antara pasien dan dokter. Membangun hubungan yang baik antara dokter dan pasien dapat mencegah kesalahpahaman dan potensi konflik. Nah, yang kedua itu bisa karena penegakan sanksi yang tegas. Nah, jadi untuk mencegah pelanggaran, perlu ada sanksi yang jelas dan tegas bagi dokter yang melanggar kode etik. Juga bisa pencegahannya dengan pendidikan dan pelatihan etika profesi. Pendidikan tentang kode etik atau profesionalisme harus diberikan secara mendalam sejak awal pelatihan medis, baik di sekolah kedokteran maupun melalui program pelatihan lanjutan. Nah, jadi pada kali ini kesimpulan dan solusinya, pentingnya pengawasan dan penegakan kode etik. Kasus ini menunjukkan bahwa pentingnya pengawasan yang ketat dan penegakan kode etik medis sangat diperlukan untuk menjaga integritas profesi medis dan juga pendidikan etik untuk dokter. Kasus semacam ini menyoroti pentingnya pendidikan etik yang berkelanjutan bagi dokter untuk memastikan bahwa mereka selalu mengutamakan kepentingan pasien dalam setiap keputusan yang diambil. Baiklah, hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.